Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2020. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan hidup Anda selalu bahagia, selalu penuh keberuntungan, dan tentunya selalu penuh keberlimpahan. Hari ini bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Hari ini saya juga mengosongkan jadwal kelas AMC online dan AMC lainnya gitu ya. Karena memang jadwal yang sudah penuh tiap hari dan saya sudah ngatur, dan memang saya mengosongkan untuk hari ini karena sudah lama saya tidak bersama Ami, bersama Ira untuk kita sekedar hanya jalan-jalan, kemudian seharian penuh kita berenang gitu ya di hotel. Dan hari ini saya sempatkan untuk staycation gitu ya, stay vacation, artinya liburan tapi hanya pindah tempat tidur. Itu kami biasa lakukan. Jadi meskipun ke kota lain gitu, yang kami kerjakan hanya kami cari hotel yang paling bagus, kemudian kita tidur di situ, kita berenang, kita jalan-jalan, kita makan di situ gitu ya. Itu adalah sebagai bentuk bahwa saya tetap memperhatikan mereka dengan sangat-sangat eksklusif gitu ya. Karena dari dulu saya selalu meniatkan sama istri saya untuk kita sering jalan-jalan, kita sering pindah ke hotel-hotel yang bagus gitu ya. Memasuki sebuah hotel yang bagus itu adalah bentuk untuk masuk ke zona kaya, berani masuk ke zona kaya. Dan saya membuktikan itu, lalu saya mengajarkan kepada dua putri saya bahwa memang hidup itu seperti ini, hidup yang nyaman, hidup yang indah. Dan ketika dari kecil sudah diisi program pikiran yang bagus, maka pasti anak kita hidupnya bagus. Banyak teman-teman mungkin praktisi pengembangan anak atau teman-teman psikologi anak yang mengatakan, jangan turuti semua keinginan anakmu. Kasih tahu dia rasanya susah untuk dapat sesuatu, karena kita tidak tahu nanti anak kita seperti apa. Nah, ini dia mungkin belum paham betul apa itu pikiran ya. Karena sebetulnya hidup seseorang itu nantinya, masa depannya adalah tergantung dari apa yang masuk ke pikirannya saat ini. Termasuk juga dengan anak-anak. Ketika sejak kecil seorang anak itu dimasukkan data yang mengkayakan, data yang mudah, data yang enak, data yang penuh dengan kesuksesan, maka pasti hidupnya ke depan sesuai dengan programnya. Maka pasti nanti di masa depannya hidupnya sesuai dengan apa program pikirannya. Itu sudah rumusnya. Sebaliknya, ketika dari kecil sudah diajari tentang kesusahan, diajari tentang tidak nyaman, diajari dengan ketakutan, maka pasti ke depannya seperti itu. Makanya anaknya orang kaya lebih besar potensinya menjadi kaya. Anaknya orang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Kalau Anda pernah baca bukunya Robert Kiyosaki tentang Rich Dad dan Poor Dad gitu ya, saya sepaham dengan itu. Tapi mungkin untuk kuadran saya agak sedikit kurang setuju gitu ya. Tapi kalau untuk Rich Dad Poor Dad saya setuju, karena ketika kita dapat didikan dari ayah yang kaya, maka pasti program kita mengkayakan. Sebaliknya, kalau kita dapat didikan dari ayah yang miskin, maka datanya juga programnya seperti itu. Program miskinnya maka yang masuk seperti itu. Tapi bukan berarti terus kita mengganti ayah ya gitu. Artinya apa? Kita mencari zona-zona baru. Kita berteman dengan orang-orang yang lebih kaya. Kita bergaul dengan orang-orang yang lebih kaya. Kenapa? Itu yang mempengaruhi hidup kita. Jadi meskipun Anda dari keluarga yang kurang beruntung, dari keluarga yang susah, keluarga yang miskin, bukan masalah itu. Itu bukan sebuah halangan, bukan sebuah
hambatan, selama Anda masih mau untuk berusaha menjadi kaya, maka pasti kaya. Dan usaha yang pertama adalah mengganti semua pola di pikiran Anda, mengganti semua program di pikiran Anda. Mumpung momen tahun baru, maka jadikan momen ini sebagai titik awal Anda berubah di hidup Anda. Titik awal untuk Anda membuat impian-impian baru. Titik awal untuk mengubah semua program di pikiran Anda. Karena biasanya ketika ada momen itu lebih lebih terasa gitu. Momen tahun baru, momen mungkin ulang tahun, momen apalagi gitu ya. Membuat kita punya niatan besar, menjadi sebuah pemicu besar di hidup kita, sehingga momen ini terutama yang muslim menjadi saat yang tepat untuk berhijrah, pindah dari pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru. Apalagi ketika Anda punya anak kecil, maka cobalah memasukkan sugesti-sugesti yang mengkayakan, memasukkan program-program yang indah, yang menyenangkan. Jangan teruskan kesusahan itu ke anak Anda. Jangan turunkan kemiskinan ke generasi berikutnya. Putus di generasi Anda saja. Jangan teruskan ke level bawah Anda. Karena itu sudah dari dulu turun-temurun gitu ya, masuk ke Anda, programnya masuk mungkin ke ayahnya, ke Anda gitu. Dan jangan bawa itu ke anak Anda. Kalau kita ingin mengubah bangsa ini, kita rubah dari kita dan kita putus program-program kebodohan itu di diri Anda supaya tidak berlanjut ke generasi berikutnya. Hidup memang terus berjalan, waktu terus berganti, dan pikiran juga harus berganti. Rezeki juga harus terus meningkat. Kesuksesan juga harus meningkat. Artinya apa? Hidup Anda di tahun ini, yang baru ini, harusnya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan itu jangan hanya sekedar dijadikan slogan, jangan hanya sekedar dijadikan omongan aja di tahun baru gitu ya. Tapi juga harus Anda resapi dan Anda terapkan di hidup Anda. Karena kalau hidup Anda tahun ini dengan kemarin sama, maka itu merugi. Dan itu bukan Tuhan yang buat Anda seperti itu, tapi memang pikiran Anda sendiri. Coba deh Anda mulai berani untuk masuk ke zona-zona yang mengkayakan. Mulai berani untuk berganti teman, mulai berani untuk berganti tempat nongkrong, mulai berani untuk berganti tempat ngopi gitu ya. Harus berani, karena itu adalah usaha yang memang wajib dilakukan kalau Anda mau kaya. Kalau keluarga Anda mau kaya, itulah usaha utamanya. Bukan sibuk mencari bisnisnya apa, bukan sibuk mau dagang apa, bukan sibuk mau kerja apa, itu efek dari berikutnya. Tapi mulai dengan berani untuk mengganti pikiran Anda menjadi pikiran-pikiran yang mengkayakan. Mulailah masuk ke zona-zona yang mengkayakan. Gitu ya. Jadi ajari anak-anak kita dengan hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan. Stop untuk membuat mereka takut. Stop untuk membuat mereka susah. Stop membuat mereka menjadi tidak berani untuk berbicara. Biarkan mereka berekspresi, biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya. Kita masukkan hal-hal yang enak dan menyenangkan kepada pikiran mereka. Saat malam, selamat istirahat. Jadikan malam ini penuh kebaikan. Jadikan malam ini sebagai malam yang penuh dengan berkah. Paham ya? Diresapi lagi. Diresapi lagi, dipahami lagi semua video di kehidupan. Dan saat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.